Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, mahasiswa Sistem Informasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ISQ Business School. Saya bernama Septia Nuruliza dan juga ada Frans Firmansyah, Rofi Asyani, dan juga Vivi Asri. Di sini kami akan melakukan presentasi guna memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen proyek. Di sini kami akan membahas perkembangan dari proyek kami dengan membahas studi kasus Martial Arts Academy School Management System. Di sini kita akan membantu Martial Arts Academy untuk mengatur penyimpanan, untuk mengatur sistem penyimpanan data dan informasi mereka, harian mereka, agar lebih efektif dan juga lebih efisien. Di sini kami juga akan berperan untuk membantu Martial Arts Academy agar dapat bersaing dalam bidang bisnis. Kami akan mempresentasikan 3 topik, yaitu Team Charter, Learning Cycles, dan juga Business Case. Di sini saya akan membahas lebih dalam tentang Team Charter, di mana Team Charter ini akan membahas tujuan tim dan juga tujuan dari organisasi kami. Yang pertama, di sini ada Team Name. Tim Name kami bernama Kata Solid Jaya Makmur. Dengan member ada Frans Firmansyah, ada Rofi Asyani, ada Septia Nuruliza, dan juga Vivi Asri. Skills dan knowledge yang kita miliki di sini ada project management, UI UX, enterprise business system, business process management, information system analysis, software engineering, quality assurance, web development, digital marketing, data analysis, data scientist, critical thinking, problem solver, dan juga manajemen risk. Untuk peran dan juga tanggung jawab yang dimiliki oleh tiap-tiap member, di sini Frans Firmansyah berperan sebagai desainer. Frans Firmansyah memiliki tanggung jawab atas tampilan secara visual dalam pengerjaan suatu proyek di perusahaan. Selanjutnya ada Rofi Asyani yang akan berperan sebagai research dan juga development, bertanggung jawab dalam melakukan penelitian dan pengembangan terhadap solusi dari keluhan dan tren keinginan konsumen. Di sini saya, Septia Nurliza, berperan sebagai digital marketing dan bertanggung jawab atas branding produk yang dihasilkan perusahaan. Terakhir ada Vivi Asri sebagai manajemen risk. Ia bertanggung jawab untuk mengidentifikasi resiko potensial yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dan menyusun strategi untuk penanggulangannya. Di sini ada meeting times yang bisa dilakukan dengan kami. Kami available di hari Sabtu di pukul 7 sampai dengan 4 sore, dan juga bisa menemui kami di Menara 165 Jalan TB Simatupang. Di sini komunikasi yang kita lakukan, kami melakukan komunikasi secara online melalui Google Meet, Google Docs, dan juga WhatsApp. Ada juga team rules dan expectation. Yang pertama, goals dari tim kami yaitu bertanggung jawab untuk memberikan solusi terbaik menggunakan metode problem solving yang sesuai dengan kebutuhan klien untuk membantu klien mengembangkan, meningkatkan, menjaga, dan juga memperbaiki operasi. Value tim kami yaitu ada jujur, adil, kerjasama, visioner, tanggung jawab, dan juga profesional. Ada pula kode dan etik kami. Di sini yang pertama, menjunjung tinggi etika usaha dan berkompetisi secara sehat dan adil dengan para pesaing. Selanjutnya, menjunjung tinggi kedisiplinan, keterampilan, dan profesionalisme dalam bekerja, memiliki integritas tinggi, dapat dipercaya, adil, dan menjunjung value tim, dan selalu berperilaku baik di lingkungan kerja maupun di luar terhadap pelanggan serta masyarakat. Yang terakhir, ada rules dan expectation. Yang pertama, kita melakukan diskusi untuk menentukan suatu keputusan. Menghadiri meeting atau rapat diskusi 15 menit lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan. Meluangkan waktu dan juga tenaga sebagai kontribusi terbaik yang bisa diberikan. Bersikap aktif dan kreatif sebagai kontribusi dalam bekerja. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi kerja sebagai perbaikan kinerja dari setiap anggota tim. Selanjutnya ada learning cycle.
yang merangkap brief summary, team learning, dan juga action plan. Action plan di sini akan dibahas lebih lanjut oleh Franz Firmansyah. Silakan Franz. Ya, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai learning cycle. Di sini di learning cycle ini terdapat 3 poin. 3 poin penting maksud saya yaitu yang pertama ada brief summary, yang kedua ada team learning, lalu yang terakhir ada action plan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa sih itu brief summary. Brief summary itu adalah ringkasan inti dari problem klien yang kami ingin solve sama-sama. Brief summary dari klien kami di sini maksudnya adalah Martial Art Academy atau MAA yang dibawahi oleh Geoff dan Julie masih menggunakan metode manual yang memiliki risk cukup besar jika file tersebut rusak atau hilang. Dengan ini, Geoff dan Julie meminta PT Solid Jaya Makmur untuk mencarikan tim atau orang yang dapat mengubah dan mengatur sistem operasi harian mereka agar lebih efektif dan efisien. Dengan kata lain, tidak lagi menggunakan metode sebelumnya, yaitu menggunakan kertas atau secara manual. Di sini kami atau PT Solidaya Makmur juga akan membantu MAA agar dapat bersaing dan memiliki kualitas serta value yang lebih unggul dibandingkan cabang olahraga lain agar MAA dapat mempertahankan dan mengembangkan bisnis mereka. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai team learning. Team learning ini sendiri adalah proses yang dilakukan oleh anggota tim, di mana setiap anggota tim ini saling memanfaatkan pengetahuan dari anggota tim lainnya dengan mengungkapkan suatu masalah dan memperoleh umpan balik dari suatu narasumber. Nah, team learning dari MAA di sini disajikan dalam bentuk table. Ada 3 poin penting, yaitu what we know atau faktanya, dan what we think we know atau asumsi, dan yang terakhir ada what we don't know atau pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama di sini fakta yang pertama ada penyimpanan data informasi secara manual. Yang kedua ada pengolahan akademis secara manual. Yang selanjutnya metode yang digunakan untuk mengelola informasi progres dari murid MAA masih dilakukan secara manual juga. Yang terakhir ada MAA memiliki kompetitor dari jenis olahraga berbeda. Lalu asumsi yang pertama di sini ada akan menjadi ancaman jika file tersebut hilang atau rusak. Lalu ada apabila pengelolaan akademi menggunakan sistem maka akan mengelola operasi sehari-hari lebih mudah dan efisien. Yang ketiga ada cara itu menyebabkan kurangnya efisiensi waktu, tenaga, dan risiko yang terjadi kesalahan sangat besar. Yang terakhir adalah membuat MAA ke-trigger sehingga harus memiliki inovasi baru supaya bisa lebih unggul dari kompetitornya. Lalu di sini ada what we don't know atau pertanyaan yang harus dijawab, yaitu mengapa penyimpanan dilakukan secara manual. Yang kedua ada apa pengelolaan secara manual ini lebih efisien dan efektif. Lalu bagaimana cara MAA memaksimalkan kinerja dengan cara yang manual tersebut. Yang terakhir ada mengapa banyak siswa MAA yang mundur dan memilih olahraga lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai action plan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai action plan ini sendiri. Apa sih action plan itu? Action plan itu yaitu rincian yang menjabarkan tugas-tugas yang perlu dilakukan dan diselesaikan untuk mencapai tujuan dengan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Action plan dari MAA ini disajikan berbentuk tabel juga. Terdapat 3 poin pentingnya juga, yaitu ada who ini siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan, dan yang kedua ada pekerjaan yang dilakukannya, dan yang ketiga ada kapan dikerjakannya suatu pengerjaan tersebut. Di sini di sini who-nya terdapat ada Franz Firmansyah,
Rofi Asisyani, dan Septia Nuruliza dan Vivi Asri. Yang pertama, saya sendiri atau Fran Firmansyah melakukan penelitian lebih dalam mengenai metode yang digunakan oleh MAA untuk pengelolaan informasi muridnya. Dilakukan pada hari Kamis. Lalu ada Rofi Asisyani melakukan pengembangan sistem sesuai dengan yang digunakan MAA. Dilakukan pada hari Rabu. Selanjutnya Septia Nuruliza interview staf MAA mengenai kekurangan dan kelebihan tentang penyimpanan manual tersebut, dilakukan pada hari Senin. Yang terakhir ada Vivi Asri, yaitu dari hasil interview dan ditambah riset dari data divisi lain dengan melakukan identifikasi risiko kegagalan dari sistem yang dibuat dan membuat langkah pencegahannya. Dilakukan pada hari Selasa. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan mengenai learning cycle. Selanjutnya untuk MOV dan business case akan dibahas oleh Raffi Asyani, silakan. Baik, di sini saya akan membahas tentang MOV dan business case. Di sini yang dimana MOV itu adalah measurable organization value. Di dalam MOV itu sendiri kita ada time, area, value, dan matrix. Nah, project description-nya itu MAA merencanakan untuk membuat sebuah sistem informasi yang bisa mempermudah proses manajemen data akademik dan kesiswaan. Measurable organization value itu sendiri sebagai ukuran kesuksesan. Jadi proyek kita ini bisa diukur. Nah, di sini sebelumnya kita mengidentifikasi area yang berpengaruh yang diinginkan oleh VMA itu. Yang dimana kita sudah membuat beberapa areanya di mana ada customer dengan value memberikan kemudahan jajaran staff dan siswa dalam hal aktivitas pengolahan data dan informasi yang terjadi di dalam MAA. Kemudian ada strategik, yaitu memperluas target market tidak hanya untuk bisnis di sekolah. Yang ketiga ada financial, meningkatkan profit dalam pengembangan sistem informasi MAA. Yang keempat ada operational, penghematan biaya sesuai kelancaran operasi, meningkatkan keefektivitasan operasi, meningkatkan supply chain. Kemudian yang keenam ada pendataan administrasi sekolah dan siswa lebih efektif dan efisien. Kemudian setelah diidentifikasi, maka didapatkanlah measurable organization value-nya, yaitu dengan area operasional, yang dimana value-nya itu meningkatkan keefektivitasan pengolahan dan penyimpanan data yang saling terintegrasi satu sama lain dan terjamin keamanannya. Kemudian di sini ada matrix. Matrixnya itu ada 90% penyimpanan data dalam jumlah besar menggunakan Google Cloud lebih aman dan efektif dibandingkan dengan manual. Time-nya di sini 5 bulan. Maka di sini didapatkan time period dan MOV dalam jangka waktu 5 bulan, MAA bisa menyimpan 1.500 data para siswa dengan tingkat keamanan 90%. Dilanjutkan oleh Vivi. Baik, selanjutnya ada comparison of alternative. Jadi di sini kita PT Solid Jaya Makmur punya 2 alternatif yang bisa diberikan. Pertama yaitu membuat software manajemen sistem pengolahan data dengan cara bekerja sama dengan developer. Kemudian yang kedua, membeli software yang sudah ada dan mengubah template tersebut sesuai keinginan dan kebutuhan MAA. Kemudian next, di sini ada kriterianya. Kriteria yang terdapat yaitu pengguna, strategi, keuangan, dan operasional. Pengguna di sini kita menilai dari kepuasan pengguna dengan bobot 15%. Alternatif pertamanya tadi kita berikan skala 4. Di sini skala yang kita menggunakan 1 sampai 5, di mana 1 sangat kurang.
2 kurang, 3 cukup, 4 baik, dan yang kelima sangat baik. Di sini alternatif 1, kelompok kami memberikan skala 4 karena meskipun menyewa developer mahal, tapi MAA bisa mendapatkan website yang sesuai dengan mereka butuhkan. Untuk alternatif kedua, kami memberikan skala 3 karena meskipun software telah dibeli, MAA bisa mengalami kesulitan dalam melakukan pengembangan website ke depannya. Kemudian kriteria yang kedua yaitu strategi. Penilaiannya adalah pengaruh pemasaran terhadap peningkatan target market dengan bobot 10%. Untuk alternatif pertama kita berikan skala 5 sangat baik karena bisa dilakukan penyesuaian dari strategi pemasaran dengan sistem yang sudah ada. Untuk alternatif kedua kita berikan skala 2 kurang karena akan mengeluarkan biaya lagi jika dilakukan penyesuaian terhadap software yang sudah dibeli. Untuk kriteria ketiga ada finansial atau keuangan. Metode yang kita gunakan yaitu ROI, Return on Investment, dengan bobot 45%. Untuk alternatif pertama, kita berikan skala 5 sangat baik karena perputaran pendapatannya bisa cukup besar. Untuk alternatif kedua, kita berikan skala 3 cukup karena perputaran pendapatannya cukup besar dan dapat mengakibatkan peningkatan biaya pengeluaran. Yang terakhir ada operasional. Di sini ada 2 penilaian. Dari yang pertama perawatan dan kemungkinan tercapai MUV. Dari penilaian pertama perawatan dengan bobot 15%. Untuk alternatif pertama kita berikan skala 5 karena bisa dihandle oleh tim developer yang mumpuni. Kemudian di alternatif kedua kita berikan skala 3 cukup karena dihandle oleh tim PT Sulijaya Badi sendiri, yang gimana kita bukan berlatar belakang seorang developer. Untuk penilaian operasional kedua yaitu kemungkinan tercapai MUV dengan bobot 15%. Untuk alternatif pertama kita berikan skala 5 sangat baik karena sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyewa seorang developer yang handal karena peluang besar untuk mencapai MUV-nya. Kemudian untuk alternatif kedua kita berikan skala 4 baik karena bisa tercapai MUV-nya, akan tetapi jika terdapat problem pada sistemnya akan susah untuk di-develop atau melakukan problem solving. Di sini setelah kita melakukan analisis dan penghitungan skor, dapat bobot skor dengan total 100%, kemudian alternatif pertama dengan total 4,5 dan alternatif kedua dengan total skor 3. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Dan yang terakhir, rekomendasi yang bisa kita berikan kepada klien kami yaitu MAA yang dibina oleh Geoff dan Julie. Di sini kami memberikan alternatif yang pertama. Kami merekomendasikan alternatif yang pertama yaitu melakukan kerjasama dengan developer untuk membangun dan juga mengembangkan sistem yang sesuai dengan keinginan dari MAA yang dibina oleh Geoff dan Julie untuk meningkatkan keefektivitasan pengelolaan dan juga penyimpanan data yang saling terintegrasi satu sama lain dan terjamin. Di mana dengan meng-hire developer, kita akan melakukan pengembangan sistem yang sesuai dengan keinginan dari Martial Arts Academy yang dibina Geoff dan Julie. Mungkin sekian yang dapat kita sampaikan mengenai progres project kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami menerima kritik dan saran di komentar bawah. Selebihnya saya, Septia Nurliza, dan juga bersama rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.